Sahabat Oase yang terkasih, Allah mengasihi kita. Dia ingin hidup di dalam diri kita. Dia ingin berkarya di dalam diri kita. Dia ingin mewujudkan rencananya di dalam diri kita. Pun kita membutuhkan Dia. Kita merindukan Dia. Kita haus akan Dia. Kebutuhan kita akan Allah tidak dapat kita gantikan dengan sesuatu yang lain. Mengapa? Karena Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Saya akan menunjukkan sebuah ilustrasi kepada saudara yang menggambarkan hubungan antara Allah dan manusia. Nah, ini ada sarung tangan di tangan saya. Dan ini adalah tangan saya. Sarung tangan ini dibuat atau diciptakan menyerupai tangan saya. Karena ini memang dibuat atau diciptakan untuk tangan saya. Nah, betapapun bagusnya, betapapun cantiknya, betapapun mahalnya sarung tangan ini, tetap tidak akan berguna kalau saya tidak memasukkan tangan saya ke dalam sarung tangan ini dan memakainya. Dan ketika saya memakainya, dia bergerak menurut gerakan tangan saya. Kalau saya mengepal tangan saya, dia ikut terkepal. Jadi sekali lagi, dia bergerak sesuai dengan gerakan tangan saya. Saya mengambil ilustrasi ini untuk menggambarkan bahwa sarung tangan ini bagaikan manusia dan tangan ini bagaikan Tuhan. Ketika Tuhan masuk ke dalam hidup kita, masuk ke dalam diri kita dan menjadi roh penggerak di dalam diri kita, maka hidup kita akan semakin berarti. Dan yang harus kita lakukan adalah mengikuti geraknya Tuhan. Seperti sarung tangan ini. Artinya gerakan kita seirama dengan gerakan Tuhan. Gerak hidup kita seirama dengan gerak hidup Tuhan. Jadi kita sangat membutuhkan Tuhan sebagai daya hidup di dalam diri kita. Nah, saya akan membacakan satu kutipan kitab suci untuk kita renungkan pada kesempatan ini, yang diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 15 yang berbunyi demikian. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia berada di dalam Allah. Allah setiap saat terbuka menerima dan menyambut kita agar kita masuk ke dalam dirinya. Dia ingin agar kita menikmati kebahagiaan dan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Persoalannya sekarang adalah apakah kita juga terbuka terhadap Allah, menyambut Dia, menerima Dia untuk masuk ke dalam kehidupan kita dan menjadi hidup di dalam diri kita, bahkan menjadi penggerak, menjadi roh di dalam diri kita, bahkan menjadi kekuatan di dalam diri kita. Kita harus berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam diri kita sebagai sumber kekuatan kita. Maka mari saudara-saudara, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk membuka diri kita terhadap Allah, menyambut Dia, menerima Dia dalam hidup kita, agar kehidupan kita, agar hidup kita menjadi lebih sempurna, lebih bahagia karena Allah tinggal dan berkarya di dalam diri kita. Semoga permenungan singkat ini menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan pesan saya adalah marilah selalu terbuka terhadap Tuhan agar Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua.